Shalom, saya Pastor Samuel kembali menjumpai keluarga besar Rema yang setiap waktu bersama-sama, setiap hari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dalam program ini Rema, restorasi melalui anugerah. Saudara, firman Allah itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup. Dikala jalan hidup kita ini, saudara-saudara, dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang gelap, tidak tahu arah hidup tujuan yang harus kita jalani, seringkali orang menjadi putus asa dan orang menjadi stres, saudara-saudara. Bahkan banyak orang yang menjadi merasa tidak berguna hidup, dan untuk apa dia lahir ke dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur ada firman Allah. Firman Allah itu penuntun. Firman Allah itu seperti pelita bagi kaki kita yang menuntun kita di jalan hidup ini. Karena itu saudara, miliki firman, baca firman Tuhan, dan hidup di dalam firman itu. Karena firman itu saudara-saudara memberi kita iman, membangkitkan iman, menumbuhkan iman terus dalam kita untuk mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kita yang harus kita hadapi. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk kita merenungkan senantiasa firman Allah yang sudah kita bahas dari Kejadian 1 dan kita sudah ada pada bilangan pasal yang ke-8. Doa saya, kebenaran-kebenaran ini saudara, ya memberikan menjadi seperti cahaya di jalan hidup kita. Untuk kita berjalan, tidak dengan kuat dan kuasa kita, tetapi dalam terang firman Allah yang hidup. Bilangan pasal 8 saudara, ya berbicara tentang tugas daripada orang Lewi. Dan juga pada ayat yang ke-23 sampai 26 berbicara tentang akhir masa tugas mereka. Di sini saudara-saudara kita membaca kembali, walaupun ini sebenarnya sudah kita baca dan dicatat di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam kitab-kitab Keluaran, saudara-saudara, Imamat. Namun ini terus diingatkan kepada kita tentang tugas-tugas orang Lewi ini. Tuhan panggil mereka untuk melakukan tugas dan sepenuhnya di dalam rumah Tuhan, saudara. Dan Tuhan kemudian di sana juga menetapkan daripada akhir masa jabatan mereka. Ya, ayat 23 sampai 26 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Supaya ia bekerja sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu ya, saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Di sini saudara-saudara bukan bicara masalah pensiun sebenarnya. Karena setelah mereka saudara-saudara masa jabatan yang ditetapkan 25 sampai 50 tahun, maka mereka dibebas tugaskan dari jabatan itu. Dan mereka bukan berarti berhenti di dalam pelayanan mereka. Mereka tetap di sana membantu pelayanan itu, tetapi tidak lagi menduduki jabatan itu. Di sini bicara tentang regenerasi. Namanya manusia, saudara-saudara, ada masa-masa di mana kekuatannya saudara menjadi menurun. Ya memang ada. Kita percaya bahwa bisa jadi kekuatan pikiran, ide-ide dan segala macam orang yang berumur 50 tahun ke atas
masih tetap. Bahkan kita melihat banyak penemu-penemu, contohnya saja saudara-saudara adalah fried chicken. Fried chicken itu penemunya saudara-saudara yang membuat itu dan menjadi sangat terkenal di umur yang bukan di umur produktif menurut manusia, antara 25 dan 50, tetapi ketika dia sudah berumur sekitar 70 tahun. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi di sini saudara bicara mengenai regenerasi, bahwa seseorang kemampuan tenaganya, kekuatannya mungkin sudah menurun karena pekerjaan di dalam kemah pertemuan itu, saudara, di kemah Tuhan itu cukup berat, bukan pekerjaan yang ringan, saudara-saudara. Itulah sebabnya mereka diberi batas umur, dan supaya ada regenerasi seluruh keturunan daripada Lewi bisa terus saling bergantian untuk mereka melayani Tuhan. Jadi ini bukan bicara tentang pensiun. Ya, karena itu di gereja-gereja pun perlu regenerasi, saudara-saudara. Perlu mempersiapkan, ada orang-orang yang bisa untuk kemudian menggantikan para gembala, pelayan-pelayan yang sudah mulai saudara-saudara menurun kekuatannya. Dan itu penting saudara-saudara untuk kelanjutan daripada pelayanan itu tentunya. Itulah sebabnya ada sekolah-sekolah Alkitab untuk supaya menyekolahkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa melayani, kemudian meneruskan pelayanan itu. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan misalnya, atau usaha-usaha yang dikerjakan orang, dilakukan regenerasi. Ya, itulah sebabnya orang juga menikah, saudara-saudara, supaya ada keturunan yang bisa meneruskan misalnya marga mereka, yang bisa meneruskan akan hal-hal di dalam keluarga mereka, saudara-saudara. Nah, itulah yang kita lihat, bahwa di sini bukan bicara masalah pensiun, entah ya, karena pensiun itu saudara adalah sama sekali membebas tugaskan orang seringkali. Ya, dan banyak orang kalau sudah pensiun saudara jadi stres, tertekan karena tidak siap, lalu kemudian stroke. Dan kalau sudah stroke ya selesai. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya saudara untuk menyiapkan generasi yang baru itu demikian. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab-kitab bagaimana Tuhan memilih orang Lewi, tetapi juga tidak sembarangan di dalam regenerasi. Mereka harus memberi yang terbaik, yang sempurna, yang tidak boleh ada cacat secara fisik, saudara-saudara. Ya, memang itu di dalam perjanjian lama, ya, yang berbicara bahwa sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudara, yang berbicara tentang keimaman Yesus, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang sempurna. Yesus sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada dosa, dia kudus, dia benar, saudara-saudara, tidak mengenal dosa. Nah, itu adalah lambang-lambang semua kenapa Tuhan memilih secara fisik harus sempurna, saudara-saudara. Tidak boleh ada cacat. Kalau dia ada cacat, maka dia tidak boleh melayani. Saudara, kita juga dalam hidup demikian. Seringkali saya memperhatikan orang memberi, saudara-saudara, tidak belajar dalam hidup ini memberi yang terbaik. Tetapi seringkali saudara-saudara ada pernyataan-pernyataan yang tidak enak mendengarnya. Orang berkata, Tuhan saya, kalau Tuhan saya ingin mempersembahkan sisa hidup saya ini untuk melayani Tuhan. Wow, syukurlah Tuhan tidak pernah kasih kita sisa, saudara-saudara. Tuhan selalu memberi kita yang terbaik, yang utuh, yang sempurna. Yang benar, saudara, kita harus memberikan seluruh hidup kita. Jangan berpikir hanya hidup yang ketika kita sudah sadar dengan diri kita berdosa, lalu kita minta ampun dan sisanya itulah yang akan kita berikan. Tidak. Karena seringkali ketika orang sudah bertobat, lalu dia bersaksi bagaimana dia dipanggil Tuhan, maka dia bercerita dulu tentang masa lalunya, saudara-saudara. Tanpa dia sadari bahwa dia sedang mempersembahkan juga masa lalunya menjadi sebuah kesaksian. Bahwa itu seluruh hidupnya adalah bagian proses Allah sampai dia menemukan Allah sungguh-sungguh, saudara-saudara, untuk melayani Tuhan. Jadi bukan sisa yang kita beri, kita harus memberi seluruh hidup kita ini, saudara. Bahwa itu adalah milik Tuhan, baik dan buruknya semua adalah bagian dari proses yang Allah kerjakan untuk di dalam hidup ini.
Sekalipun kita tahu bukan Allah yang membuat hal yang masa lalu itu buruk. Tetapi Allah bisa menggunakan itu juga saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih. Yang lebih mengenaskan lagi seringkali orang memberikan anaknya pergi sekolah Alkitab. Kalau sudah buntu di universitas ini, melamar di sana, mau bekerja di situ. Oh jangan-jangan, aduh tidak ada masa depannya nih anak. Udahlah, kita suruh aja sekolah Alkitab. Supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Tidak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak menolak siapapun yang datang kepadanya. Tapi seringkali kita salah persepsi dalam memberi kepada Tuhan. Berilah yang terbaik. Tuhan memilih anak sulung saudara-saudara. Dan Tuhan memilih suku Lewi. Satu-satunya suku yang tidak sujud menyembah saudara-saudara. Ketika Musa naik di Gunung Sinai, lalu kemudian bangsa Israel membuat patung. Itulah sebabnya Tuhan memilih mereka. Salah satu latar belakang. Satu suku yang tidak mudah dipengaruhi, saudara-saudara. Dan suku yang terbaik ini, saudara. Kita melihat saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan selalu memilih yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan memilih yang tanpa cacat, tanpa celah. Itu sebabnya saudara-saudara Tuhan memilih anak sulung. Dia berkata, aku membunuh anak sulung di Mesir dan telah menetapkan anak sulung milik dia. Sulung dalam arti saudara-saudara yang utama, yang terbaik saudara-saudara. Bukan kita beri kalau sudah tidak bisa apa-apa, ya kasih. Pernah dalam sebuah pelayanan saudara-saudara, ada yang memberikan anaknya pergi sekolah Alkitab karena sakit, stres, gila. Maksudnya supaya dia jadi sembuh kalau ditaruh di sekolah Alkitab untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, untunglah Tuhan tidak berikan kita anaknya yang kurang waras. Lalu kemudian saudara ketika dia berdoa di Taman Eden, dia berkata, kalau bolehlah cawan ini lalu daripadaku, tapi ya bagaimanapun karena dia kurang waras, lalu kemudian dia berkata, biarlah ini berlalu saja. Saya tidak mau minum. Habislah kita saudara. Karena gilanya lagi datang. Dan benar saja saudara. Anak itu saudara. Ya, kambuh terus. Ada lagi saudara-saudara yang ketika dipanggil melayani dia tidak mau. Banyak alasan. Nanti setelah dia kemudian mengalami satu peristiwa dan sakit. Ya, saya membaca satu artikel yang cukup menarik, saudara-saudara. Seorang pendeta yang mengunjungi seorang jemaatnya yang terkena kanker stadium akhir. Lalu kemudian pendeta ini membawakan sekuntum bunga yang sudah layu. Lalu apa yang dilakukannya saudara-saudara? Saya membaca dalam artikel itu saudara bahwa pendeta ini datang dan bercerita, menghibur, menguatkan sang pemuda ini saudara-saudara yang sudah terkapar dan dalam situasi yang sudah kritis saudara-saudara. Dia ajak berbicara dan dia kuatkan. Lalu kemudian setelah dia berbicara, lalu dia mengajak berdoa dan pendeta ini hendak pulang. Lalu ketika pendeta ini hendak pulang, dia berdiri, hendak pulang. Si pemuda ini memanggilnya kembali, Pak Pendeta. Dia berkata, ya. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi Pak Pendeta. Mengapa Pak Pendeta hari ini datang setelah sekian kali datang? Hari ini kok Pak Pendeta membawakan saya sekuntum bunga yang sudah layu? Pak Pendeta tersenyum dan berkata, boleh saya duduk lagi? Ya silakan. Lalu Pak Pendeta berkata demikian. Kamu ingat beberapa tahun yang lalu, ketika itu istri saya meminta kamu untuk melayani, membina, menjadi pembina rohani.
bagi anak-anak. Dan kamu berkata bahwa kamu lagi sedang sibuk kuliah. Ya kan? Si pemuda ini dia. Kamu ingat setahun yang lalu ketika anak-anak muda berkata, ayo jadi pemimpin kami, jadi ketua pemuda, kamu yang paling berkarisma. Dan kamu berkata, dan kamu juga menolaknya dan berkata bahwa kamu sedang sibuk membuat skripsi. Dan memang benar kamu waktu itu sedang sibuk membuat skripsi dan kamu menolaknya. Dan kamu juga ingat bukan? Beberapa bulan, kurang lebih 6-7 bulan, 8 bulan yang lalu ketika kamu diminta kembali untuk menjadi pelayan. Dan kamu berkata, saya lagi sedang sibuk bekerja. Namun setiap kali saya datang menjenguk kamu, kamu selalu berkata, doakan saya Pak Pendeta, kalau saya sembuh maka saya akan memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Tahukah kamu nak, bahwa itu sama dengan kamu sedang memberikan sekuntum bunga yang layu kepada Tuhan. Seringkali manusia seperti ini, saudara-saudara. Di masa-masa hidupnya yang produktif, saudara-saudara, dia selalu mengatakan, sibuk, belum ada waktu, tidak bisa. Tapi nanti ketika infus selang di mana-mana sudah ditancap, saudara-saudara, jarum di mana-mana ditancap, menggunakan oksigen dalam napas yang tersengal-sengal di rumah sakit, di ruang ICU. Lalu kemudian mulai berkata kepada Tuhan, meminta doa, kalau saya disembuhkan, saya akan melayani Tuhan. Selama ini panggilan Tuhan datang, tetapi kita diam saja, saudara-saudara, kita menyibukkan diri. Kita berpikir, Tuhan itu kan nanti. Kalau sudah pensiun, kalau sudah tidak punya kerjaan apa-apa, baru mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Kamu kira Tuhan itu siapa? Saudara pikir Tuhan itu siapa? Dia yang memberi Anda nafas. Dia yang mencipta engkau. Dia yang membuat engkau ditenun di dalam kandungan ibumu. Memelihara engkau. Memberikan dan begitu sabar sepanjang umur hidupmu menyertaimu untuk mencapai segala cita-citamu. Apakah dia tidak berhak atas hidup saudara? Dia sangat berhak untuk melakukan apa saja, tapi dia tidak melakukannya. Sekalipun engkau selalu meminta, dan kalau engkau meminta kepadanya dan Tuhan tidak menjawab, engkau marah. Tetapi ketika Tuhan hanya meminta waktumu 2 jam di gereja untuk bisa melayani anak sekolah minggu, pemuda. Dan saudara-saudara tidak punya waktu untuk itu semua. Hanya untuk ibadah 2 jam dan saudara tidak punya waktu. Coba saudara pikirkan kalau Tuhan kemudian, katakanlah saudara-saudara, setiap orang punya tabung oksigen yang dialirkan Tuhan ke tubuh. Setiap orang yang harus disetel. Lalu kemudian ketika pakai timer, lalu timernya tiba waktunya dan dia cuek dulu, saudara, antar aja lah. 10 menit lagi baru dia datang nyalakan timernya, saudara kembali. Wah, apa yang terjadi dengan hidup saudara? Syukurlah Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu, tapi bukan berarti kita main-main dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa kita bisa melakukan seenaknya untuk Tuhan kita. Ayo saudara, mari kita bertobat. Dia sudah memberikan semua permintaanmu selama ini. Dia sudah melakukan semua yang terbaik. Seluruh hidupnya dia korbankan demi keselamatan saudara dan saya. Hanya untuk beberapa menit, beberapa jam kita memberikan diri kita. Mau bersaksi kepada mereka yang sedang susah, yang sedang membutuhkan pertolongan. Mau sungguh-sungguh dengan iman untuk menolong, mendoakan orang-orang lain. Memberikan pelayanan, senyuman-senyuman.
Ya mungkin hanya jadi usher di gereja saudara. Yang membagikan kepada orang lain warta-warta jemaat, memberi senyum. Hanya menyambut orang dengan selamat pagi, shalom. Itu pun saudara-saudara. Banyak orang yang berkata, saya tidak siap, Kapan Anda siap? Seringkali ini menjadi persoalan. Lalu ketika tertancap semua selang-selang jarum-jarum di tubuhnya orang, baru dia berkata, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya akan melayani. Itu pun ketika disembuhkan, kadangkala masih membutuhkan waktu, saudara-saudara, masih banyak alasan-alasan. Syukurlah Yesus berkata, kalau cawan ini boleh lalu Tuhan, biarlah lalu, tetapi jangan kehendakku, tapi kehendak. Penyerahan total. Seringkali kita tidak tahu diri, saudara-saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan. Kita menentang, kita melawan Sang Pencipta. Tapi Sang Pencipta penuh kasih karunia. Kapanpun saudara datang, sekalipun sisa menurut Anda yang Anda berikan, Dia tetap Allah yang baik. Dia mengasihi saudara. Mungkin hari ini saudara masih menolak tawaran itu juga. Panggilan itu Tuhan juga tetap mengasihi saudara. Kasihnya tidak bisa kurang atas hidupmu. Dia tetap mengasihi, engkau tetap berharga di matanya. Engkau mulia di matanya. Dan engkau tetap selamat oleh karena kasih karunia-Nya itu. Engkau terima panggilannya atau tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tetapi sayang sekali saudara-saudara. Seringkali kita manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan beri pekerjaan untukku menjadi saksi yang hidup di sana. Tetapi seringkali saudara kinerja kita yang buruk menjadikan batu sandungan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan memberikan engkau istri supaya engkau mengasihi dia. Menjadi saksi. Tetapi tidak mengasihinya. Memberikan engkau suami untuk kau mengasihi dengan cara engkau tunduk kepadanya. Tetapi engkau banyak menanduk kepada suamimu. Bukankah ketika kita masih muda minta jodoh, Tuhan kasih lalu kita sia-siakan. Inilah manusia yang tidak tahu berterima kasih seringkali. Tidak tahu diri saudara-saudara. Selalu menentang Sang Penciptanya. Syukur Bapa kita di surga adalah Tuhan Sang Pencipta itu adalah Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Yang penuh kasih sayang. Apapun keadaan kita, Dia selalu merangkul dan mengasihi kita. Puji Tuhan. Karena karya Yesus Kristus, putra sulungnya itu saudara. Saya bilang yang sulung karena Alkitab berkata di Kolose. Dan kita adalah anak-anaknya juga. Kemudian karena Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak yang dikasihi. Korban Kristus itulah yang membuat kita ini saudara begitu layak, begitu berkenan, begitu berharga, begitu mulia, begitu sangat dikasihi oleh Bapa. Dan membuat Bapa memenuhi segala permintaan hidup kita. Karena karya Kristus. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih. Mari hari ini kita sadar. Jangan beri sisa. Dalam berbagai pemberianmu. Tapi berilah yang terbaik. Berikan seluruh hidup bagi kemuliaan. Haleluya. Kiranya kebenaran ini saudara-saudara menyadarkan siapa kita sesungguhnya. Siapa Sang Pencipta. Hanya karena kasih karunia kita ada sebagaimana kita ada. Dan itulah kasih Bapa kita. Tuhan mengasihi, memberkati engkau. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata, persembahkanlah seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
itulah ibadahmu yang sejati. Apa artinya persembahkan tubuh? Totalitas hidupmu, seluruh hidupmu adalah merupakan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kalau engkau lakukan segala kegiatan hidupmu, saudara, sebagai sebuah ibadah yang sejati, yaitu engkau kerjakan semua di dalam kebenaran firman Allah, kau sedang beribadah, kau sedang mempersembahkan tubuh, totalitasmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, kau lihat setiap hati anakmu. Biarlah ya Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan, memberikan seluruh tubuh hidup mereka, totalitas hidup bagi kemuliaan. Bahwa hidup kami, tubuh kami adalah baik. Kami sudah engkau bayar dengan harga yang lunas. Maka kami adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan. Terima kasih. Urapanmu atas umatmu. Dan berkatmu atas umatmu. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Persembahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Pastor Samuel menyampaikan. Salam restorasi.